Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Akansa, NPM 17104 dari Fakultas Kedokteran akan memaparkan hasil daripada penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mendengarkan Murotal Al-Quran terhadap penurunan kecemasan pada ibu hamil, yang mana dengan menggunakan metode systematic review. Yang melatar belakangi daripada penelitian ini adalah bahwa berdasarkan pada data epidemiologi, menurut WHO pada tahun 2015, terjadinya kecemasan dengan prevalensi 3,6% di seluruh dunia. Lalu berdasarkan daripada DPSRI, terjadinya kecemasan terutama pada ibu hamil itu sekitar 377 juta. Lalu berdasarkan daripada data tadi itu, The Global Burden of Disease Study, bahwa pada tahun 2010 menyatakan kecemasan tersebut merupakan suatu penyebab kecacatan hidup tahun itu sekitar 2,688 juta. Lalu berdasarkan pada kajian pustaka, di sini saya mendapatkan 3 teori yang mana dia itu semuanya itu linear yang menghasilkan suatu teori bahwa pada saat kehamilan akan terjadi pematangan pola pikir. Pola pikir tersebut akan mempengaruhi beberapa perubahan. Salah satunya adalah perubahan emosional. Emosional tersebut jika dia itu nanti akan berdampak dalam waktu yang cukup lama, maka akan menimbulkan suatu dampak krisis, yaitu krisis emosional. Salah satunya adalah kecemasan. Di mana untuk kecemasan itu sendiri nanti dapat diterapi secara farmakologis ataupun non-farmakologis. Untuk non-farmakologis itu sendiri adalah dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Murotal Al-Quran yaitu memiliki jenis frekuensi dan juga gelombang khusus, yang mana nanti akan mensimulasi gelombang delta dan juga alfa yang akan mengaktifkan pada hipofisis dan juga hipotalamus untuk mensekresikan BPNOTIN. Nanti akan mengaktifkan parasimpatis dan juga parasimpatis untuk menyeimbangkan dan juga mengkoordinasikan hemostasis tubuh, yaitu salah satunya dengan cara mempengaruhi sel otak, memperbaiki sel tubuh, menekan hormon stres, sehingga pada akhirnya nanti akan menurunkan tekanan darah, dan tadi memperlambat pernapasan, detak jantung, dan juga aktivitas daripada gelombang otak. Nah, menurut integrasi Islam, saya mengambil daripada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang pada intinya bahwa dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Salah satu mengingat Allah yaitu dengan cara mendengarkan murotal Al-Quran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh murotal Al-Quran tersebut terhadap penurunan kecemasan ibu hamil. Metode penelitiannya, jenis penelitian pada penelitian ini adalah systematic review. Populasi pada penelitian ini dengan menggunakan jurnal internasional. Sampelnya itu adalah 5 artikel penelitian dari jurnal internasional. Penelitian khususnya 1, publikasi jurnal internasional dengan kata kunci tertentu. 2, berdasarkan database dari jurnal internasional. Yang ketiga, tipe penelitiannya adalah random control trial dan juga quasi eksperimental. Yang keempat adalah jenis artikelnya, yaitu harus full text dan juga berbahasa Inggris. Kriteria eksklusinya, yang pertama ketidaksesuaian dengan kriteria populasi, intervention, confirmation, outcome, dan juga study. Lalu yang kedua tidak dapat diakses. Yang ketiga literatur atau dia itu berdasar dari hasil laporan. Lalu yang keempat ini masih berlanjut atau ongoing studies. Lalu untuk kriteria kelayakan itu sendiri, populasinya adalah wanita hamil, intervensinya mendengarkan murotal Al-Quran, konvensinya yang tidak mendengarkan murotal Al-Quran, ataupun yang mendengarkan musik jenis lainnya. Yang keempat, outcome-nya adalah penurunan kecemasan pada ibu hamil. Lalu untuk studinya adalah LCT dan juga kuasi eksperimental. Prosedur penyusunan protokol, yang pertama pencarian data, kedua screening data, ketiga penilaian kelayakan, yang keempat hasil pencarian data. Gimana saya mendapatkan daripada hasil secara keseluruhan, pertama adalah 3.309, yang mana nanti saya akan memasukkan kriteria inklusi dan juga eksklusi, sehingga kriteria yang masuk ke dalam eligibility atau yang layak untuk diteliti ada 5 artikel. Dengan hasilnya tersebut, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan di Iran pada tahun 2016, di mana tujuannya itu untuk membandingkan pengaruh murotal Al-Quran dengan musik lain, yaitu musik R&B, di mana hasilnya tersebut yaitu terdapat penurunan kecemasan yang signifikan dari kelompok yang mendengarkan murotal Al-Quran. Yang kedua yaitu dilakukan di Indonesia pada tahun 2019, di mana tujuannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh murotal Al-Quran terhadap level kecemasan pada ibu hamil primipara, di mana hasilnya tersebut pada ibu hamil primipara terdapat penurunan kecemasan ibu hamil setelah mendengarkan murotal Al-Quran. Lalu yang ketiga ini dilakukan di Egypt pada tahun 2016, di mana tujuannya itu untuk mengetahui daripada pengaruh murotal Al-Quran terhadap kecemasan pada ibu hamil dengan level mulipara. Nah, di mana di sini hasilnya tersebut adalah pada ibu yang mengalami kecemasan tersebut terdapat penurunan setelah mendengarkan murotal Al-Quran, dan juga terdapat penurunan pada tanda-tanda vitalnya. Yang keempat, yaitu dilakukan di Iran pada tahun 2017 dengan tujuannya untuk membandingkan efektivitas pengaruh murotal Al-Quran yang disertai terjemahan dengan yang tidak disertai terjemahan. Nah, di mana untuk hasilnya itu bahwa terdapat skala level kecemasan di antara kelompok intervensinya tersebut yang signifikan level kecemasannya. Lalu yang kelima ini dilakukan di Iran pada tahun 2018, di mana dia itu tujuannya untuk menentukan efek konseling spiritual. Salah satunya adalah dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Hasilnya adalah terdapat penurunan skor pada kelompok intervensi yang didengarkan murotal Al-Quran.
Lalu untuk pembahasannya bahwa di sini dari kelima artikel tersebut, dari artikel pertama bahwa Al-Quran tersebut merupakan suatu seperti musical music, di mana dia itu memiliki beberapa makna yang mana nanti akan memodulasi dan juga mempengaruhi emosi. Lalu yang kedua bahwa dengan mendengarkan mulut Al-Quran tersebut dengan tempo lambat, dia itu nanti akan mensekresikan daripada hormon serotonin, yang mana nanti akan menekan daripada si stresnya gitu. Lalu yang ketiga ini dengan mendengarkan mulut Al-Quran bahwa kita ini nanti akan memiliki pikiran yang tenang dan juga kesadaran yang penuh sehingga homeostasis dalam tubuh kita ini akan tetap stabil. Lalu yang keempat bahwa dengan Al-Quran, Al-Quran tersebut dia itu memiliki suatu panjang audio dan juga frekuensi tertentu sehingga nanti akan menghasilkan suatu getaran yang mana getaran tersebut nanti akan memulihkan koordinasi dan juga homeostasis tubuh. Lalu dari artikel yang kelima bahwa dengan kepercayaan spiritual tersebut itu nanti akan mempengaruhi suatu fungsi kognitif perilaku dan juga emosi sehingga nanti kita akan lebih tenang. Nah, dari berdasarkan 5 artikel tersebut bahwa terdapat satu artikel yang membandingkan antara mulut Al-Quran dengan yang lainnya, yaitu dengan musik Arabis. Lalu yang kedua ini ada yang membandingkan mulut Al-Quran dengan yang disertai terjemahan dengan Al-Quran yang tidak disertai terjemahan. Lalu yang ketiga lainnya adalah yang membandingkan antara yang didengarkan mulut Al-Quran dengan yang tidak, seperti itu. Di mana untuk keterbatasan pada penelitian ini adalah bahwa sangat sulit sekali untuk mencari jurnal yang sesuai dengan kriteria PICOS tadi, yang mana kebanyakan itu adalah menggunakan bahasa Arab karena dilakukannya kebanyakannya tidak di Indonesia. Lalu untuk kesimpulannya mungkin bahwa dari kelima artikel tersebut itu sesuai untuk kelima-limanya, di mana dengan hasilnya tersebut bahwa dengan mendengarkan mulut Al-Quran akan terjadi penurunan pada level kecemasan pada ibu hamil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pemaparannya cukup selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.